Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Dolar dari kelas manajemen 18C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel rancangan kerja dan teknologi. Pertama ada abstrak. Belum terdapatnya penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi menyebabkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan terkadang tidak cukup kompeten untuk jabatan yang dipegangnya. Penyebab utama terjadinya hal tersebut dikarenakan belum diterapkannya suatu metode untuk mengatur pelaksanaan proses penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi yang memiliki suatu standar nilai tertentu. Pada dasarnya, inti dari proses penilaian kinerja karyawan adalah melakukan evaluasi atas kinerja karyawan yang bersangkutan. Model kompetensi yang dikembangkan akan sangat berguna untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Untuk pembobotan kriteria penilaian menggunakan metode varied comparison. Dengan mengkombinasikan model kompetensi dan matriks perbandingan berpasangan, maka dapat diketahui kompetensi mana yang paling membutuhkan pelatihan. Sistem informasi penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi akan dapat membantu perusahaan dalam menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk suatu jabatan tertentu. Sistem informasi ini akan menghasilkan laporan penilaian kinerja secara cepat dengan hasil yang akurat karena bebas dari kesalahan perhitungan dan meminimumkan faktor human error. Kedua, ada pendahuluan. Dalam suatu perusahaan perlunya disusun atau dibangun suatu organisasi yang fungsinya dapat memberikan informasi kepada seluruh anggotanya dalam suatu kegiatan pekerjaan. Dalam sebuah organisasi tertentu juga diperlukan terbentuknya suatu rancangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Rancangan kerja dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tentunya dalam suatu organisasi juga diperlukan teknologi sebagai keseluruhan aspek yang menyangkut proses transformasi input menjadi output sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dituju. Perencanaan menjadi satu hal penting karena berperan sebagai penunjang terlaksananya program yang telah ditentukan, termasuk dalam hal membuat dan menyusun suatu perencanaan kerja. Rencana kerja merupakan serangkaian proses yang berfungsi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan. Adanya rencana kerja akan menjadikan pekerjaan setiap karyawan lebih terarah dan akan meminimalisir terjadinya ketidakpastian atau pemborosan. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini meliputi kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan artikel atau jurnal ahli yang sesuai dengan subjek penelitian yang diperoleh dari website penelitian. Karena sedang berlangsung program belajar dari rumah atau studi from home selama pandemi. Aktivitas data analisis data kualitatif dan yang akan digunakan pada artikel ini ada 3 tahapan, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada rancangan kerja. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Menurut Sulipan tahun 2000. Tujuan rancangan kerja menurut Sunarto tahun 2005. Desain pekerjaan memiliki tujuan
Efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga meningkatkan kerjasama dan efektivitas tim. Integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Unsur-unsur rancangan kerja menurut Handoko tahun 2000. Menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi unsur organisasi, unsur lingkungan, dan unsur perilaku. Unsur organisasi terdiri dari pendekatan aliran kerja dan praktek-praktek kerja. Unsur lingkungan menyangkut ketersediaannya tenaga kerja yang potensial. Unsur perilaku meliputi otonomi, variasi tugas, identitas tugas, dan umpan balik. Metode rancangan kerja. Desain pekerjaan membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan menurut Sunarto tahun 2005. Dalam job design terdapat 3 metode yaitu job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Suatu organisasi tidak harus menggunakan ketika metode job design secara bersamaan, tergantung kondisi organisasi tersebut. Yang pertama ada job rotation. Job rotation adalah meningkatkan variasi tugas yang dimiliki seseorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan sebelumnya, atau disebut dengan rolling. Kelebihannya antara lain mengurangi rasa jenuh dari para pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kekurangan, kemampuan setiap pekerja berbeda. Seorang pekerja hanya bisa menguasai satu jenis pekerjaan saja. Apabila ada kekosongan pekerja pada suatu pekerjaan, pekerja lain tidak bisa menggantikannya. Kedua ada job enlargement atau perluasan pekerjaan, dapat diartikan memberi tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama. Kelebihannya antara lain dapat meningkatkan perputaran waktu kerja, juga mengurangi pengulangan dan kemonotonan bagi pekerja dalam mengerjakan tugasnya. Kekurangannya, pekerja tidak paham tentang arti dari pekerjaannya. Pekerja tidak bisa ikut serta dalam merencanakan dan mengatur tugas-tugas yang ia lakukan. Banyak karyawan yang tidak merasakan pemekaran pekerjaan sebagai menambah keragaman pekerjaan. Terakhir ada job enrichment. Teori motivasi Hertzberg dalam menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya sehingga memberi kesempatan untuk penghargaan, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Kelebihannya, para pekerja mendapat penghargaan, para pekerja merasa bahwa ia merupakan bagian dari organisasi, para pekerja menemukan pekerjaan yang berarti. Kekurangannya, membuat banyak perubahan dalam pekerjaan, banyak pekerja yang menentang, memiliki kegunaan yang terbatas bagi para manajer dan profesional atau ahli. Persetujuan dari para pekerja tidak diambil sebelum melaksanakan job enrichment. Teknologi. Menurut Lubis dan Hussaini tahun 1987-96, teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan,
pendidikan, dan keahlian karyawan serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi dalam organisasi. Menurut Thomson, mengelompokkan teknologi organisasi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teknologi perantara atau mediating teknologi. Digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama lain tidak dapat dihubungkan secara langsung. Kedua, ada teknologi rangkaian panjang atau long link teknologi. Pada jenis teknologi ini, kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi input bagi kegiatan berikutnya. Selanjutnya ada teknologi intensif atau intensif teknologi, merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Teknologi intensif ini umumnya digunakan pada kegiatan yang mempunyai akibat yang cukup berarti pada klien, sehingga klien mengalami perubahan. Teknologi organisasi modern. Organisasi modern adalah organisasi yang sangat kompleks karena menyangkut hubungan yang kompleks dalam pencapaian tujuan organisasi yang berdimensi ganda. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, manusia dengan organisasi, mesin dengan organisasi, mesin dengan mesin, dan organisasi dengan organisasi. Pemanfaatan teknologi dalam organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan melibatkan semua karyawan dalam organisasi yang dioperasikan secara rutin oleh staf administrasi dan bagian teknologi informasi. Karyawan dengan kualifikasi tertentu, baik bagian teknologi informasi maupun bagian lain, perlu dilibatkan selain untuk memberikan masukan, juga untuk mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan. Di sisi lain, diperlukan kesadaran personal lainnya terhadap manfaat sistem bagi dirinya, dan kemudahan penggunaannya secara bertahap akan memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dampak positif teknologi dalam perusahaan. Dalam kegiatan bisnis, teknologi sangat berperan besar. Parameter produktivitas yang merupakan salah satu hal utama untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan seluruh masukan atau input yang dikelola oleh perusahaan dalam menghasilkan output. Produktivitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi produktivitas, perusahaan lebih meningkat, di mana produktivitas dianggap sebagai efek untuk dapat meminimumkan biaya, sehingga laba secara otomatis diharapkan juga akan meningkat. Dampak negatif teknologi dalam perusahaan. Pertama, kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan dengan sumber daya manusia, sehingga penggunaan sumber daya manusia akan semakin berkurang. Kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerjaan pada core business, sehingga aktivitas lainnya lebih cenderung mempergunakan karyawan dengan sistem kontrak atau paruh waktu. Terakhir, ada hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.